Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami akan membawa eh, kerja kelompok kami, yaitu kami akan membahas tentang teknologi budidaya aston pada tanaman padi, di mana kami mengambil dari materi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun 2015. Oke, sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, narasumber pertama, nama saya Farid Maulana. Kemudian ada saudara Imam sebagai narasumber kedua, dan terakhir ada Ade Bagus Setiono sebagai narasumber ketiga. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, sebelum itu, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu Aston. Aston adalah teknologi budidaya padi atau teknik budidaya padi dengan menggunakan bibit tua 25-30 hari setelah semai dengan jumlah bibit antara 20-30 batang per lubang tanaman. Teknik ini ditemui oleh dua orang, yaitu Pak Hazairin dan juga Pak Anton Kamarudin, SP MSI. Oke. Nah, ada prosedur operasional teknologi Aston yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ingin menggunakan hal ini. Yang pertama, secara gabung, ini satu kesatuan, varietas, benih, dan persemaian. Nah, varietas yang digunakan pada sistem Aston ini sebaiknya mempunyai anakan yang sedikit, malainya panjang dan lebat seperti Impari, ini contoh Impari 6 dan Impari 23 Bantul. Dan perlu diperhatikan adalah jenis-jenisnya juga terhadap OPT yang ada di daerah itu. Misalnya OPT atau hamanya ini artinya kita harus cocokkan juga varietas itu. Kemudian yang kedua adalah benih. Penggunaan benih bersertifikat dan benih dengan vigor tinggi sangat disarankan. Itu akan mendukung dengan hasil-hasil nanti pada saat kita mendapatkan hasil tadi. Yang ketiga adalah persemaian. Bedengan persemaian dibuat dengan lebar 1 sampai 1,2 meter dan luas persemaian 7,5 sampai 10%. Luas lahan yang akan ditanami. Lokasi pembibitan dekat dengan sumber air dan memiliki drainase yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh yang kita perhatikan, contoh-contoh varietas tergantung dari cekaman yang ada. Nah, contohnya dari cekaman warna coklat, itu yang cocok ada Impara 3, kalau di sawah irigasi ada Impari 13, Impari 31, dan Impari 33. Sedangkan ketika cekaman itu berupa tungro, ketika di lahan sawah irigasi, artinya yang cocok itu Impari 8 dan Impari 9. Sedangkan kalau ada belas, bagi dua lagi, lahan pasang surut itu ada Impara 1, Impara 2, Impara 3, 6, dan 7. Sedangkan di lahan sawah irigasi itu ada Impari 11, Impari 12, 13, 14, dan 15. Nah, ini varietas. Kemudian tadi pemilihan benih, itu dapat berbagai cara. Salah satunya adalah untuk menggunakan air, atau larutan 4 pupuk amonium sulfat atau larutan garam, kayak gitu, untuk memilih benih yang baik. Nah, ini modifikasi sistem dapur pada penyemaian. Yang pertama ada 5 langkah. Pertama, persemaian di sawah seluas 7,5 sampai 10% dari luas petanaman. Yang kedua adalah guludan dibuat berukuran lebar 1 sampai 1,2 meter, memanjang sesuai dengan keadaan lahan. Yang ketiga, mulai ngecetak dapur dibuat dari dan kayu, rengseng, berukuran panjang sekitar 180 cm dan lebarnya 80 cm. Nah, ini contohnya pembuatannya kayak seperti digambar. Kemudian langkah keempat adalah media semaian dibuat dari campuran tanah, pupuk organik, dan sekam padi. Kemudian diaduk merata seperti mengaduk semen. Nah, kayak ini seperti gambarnya. Yang kelima adalah benih padi yang sudah diperam tadi ditabur di atas media persemaian secara merata dengan jumlah benih sekitar 20-30 butir. Yang terakhir adalah pindahkan bibit umur 25-30 hari dengan cara memotong blok, ya seperti gambar ini. Media memotong tadi berisi antara 20-30 batang. Kayak gitu untuk sistem penyemaian. Selanjutnya kita lanjut untuk fase memulai tanam. Saya persilakan untuk saudara Iman untuk melanjutkannya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber satu. Berikut
berikut merupakan fase memulai tanam. Nah, yang sangat menentukan tingkat yang berupa sampai persemaian tanam. Yang pertama, baik, saya lanjutkan. Kegiatan penanaman meliputi penyediaan benih, bibit tanam, atau bibit tanam yang ditanam, yaitu yang berumur 25 sampai 30 hari. Bibit yang kurang sehat tidak digunakan. Penjamputan bibit dengan cara ombol atau banyak sehingga mengurangi rusak pada akar. Bibit yang telah dicabut kemudian diikat untuk memudahkan pengangkutan dan distribusi ke petakan. Tidak dianjurkan menanam bibit yang tidak jelas varietasnya berasal dari penjual bibit tiap tanaman. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap pencaplakan. Pencaplakan untuk membuat tanda jarak tanam bibit secara seragam dan teratur. Ukuran caplakan menentukan jarak tanam dan posisi rumput, maksud kami, dan populasi rumpun tanaman per satuan luas. Pada lahan yang selalu tergenang, ketika saat tanam seperti di lahan dengan drainase yang buruk dan atau lebak, maupun lahan pasang surut yang kondisi airnya relatif masih tinggi, caplakan sulit dilakukan. Selanjutnya, fase tanam atau tahap penanaman pada tahap ini direkomendasikan untuk menanam bibit per rumpun dengan jumlah yang lebih banyak karena kita menerapkan sistem Huston. Jumlah bibit yang ditanam antara lain 20 sampai 30 bibit per rumpun yang merupakan ciri khas dari teknik budidaya ini. Pastikan kualitas bibit yang digunakan bagus, sehat, dan vigornya serta tidak tercampur dengan gulma. Bibit yang ditanam tegak, leher akar masuk ke dalam tanah sekitar 1 sampai 3 cm. Gunakan tanam pindah menggunakan sistem legowo 2:1 dengan jarak 20 sampai 40 cm kali 25 cm. Ya. Saya kembalikan kepada pemateri 3. Gus, langsung ya ngisi pemeliharaan 3P sampai selesai. Nanti kita potong nih, kan kita ngomong-ngomong nih, kita potong ya. Sip ya? Oke. Nah, Sip. saya 1, 2, 3. Oke, saya akan lanjutkan dari materi sebelumnya. Itu di sini ada pemeliharaan 3P. Yang pertama penyulaman. Penyulaman di sini jarang dilakukan karena jumlah bibit per lubang tanam banyak. Hal ini menjadi salah satu keunggulan budidaya padi dengan sistem Huston. Yang kedua, pengairan. Ketersediaan air selama pertumbuhan bersama faktor varietas dan pupuk merupakan kunci keberhasilan budidaya padi. Yang ketiga, pemupukan. Aplikasi pemupukan hara dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman, menambahkan kekurangan hara yang berasal dari tanah, dibagi menjadi 2 pemupukan dasar dan susulan. Oke, selanjutnya teknologi budidaya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Ini ada 4 poin. Yang pertama, hasil produksi meningkat karena digunakan dalam satu lubang tanam itu dengan 25 sampai 30 bibit. Yang kedua, tahan terhadap hama seperti keong karena menggunakan bibit berusia tua. Yang ketiga, mempercepat masa panen hingga 15 hari. Yang keempat, tanaman tidak mudah stres dan cepat beradaptasi. Terus kekurangan dari sistem budidaya Huston tersebut
ada 4, yaitu yang pertama, metode ini memerlukan banyak benih. Kedua, karena tanaman rimbun, maka perlu dikawal dengan agensia hayati. Perlu pupuk tambahan dari dosis normal. Yang terakhir, perlu keahlian khusus dalam pemeliharaan. Oke, mungkin kesimpulan saya kembalikan ke moderator. Satu, dua, tiga. Baik, kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah yang pertama, teknologi Huston itu memiliki ciri khas yaitu penggunaan bibit tua berumur 25 sampai 30 hari setelah semai dan jumlah bibit per lubang itu 20 sampai 30 batang. Yang kedua adalah penerapan teknologi budaya Huston pada tanaman padi bersifat spesifik lokasi. Jadi tergantung OPT-OPT yang ada. Jadi nanti pas berhubungan dengan penggunaan varietas tadi. Keragaman hasil juga bervariasi tergantung dari lokasi juga, antara 4 sampai 9 ton per hektar. Ini data yang telah kami dapati. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Makasih. Oke, kita save loh. Aduh.